Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas proyek kami di mata kuliah MDI terkait analisis kebutuhan basis data, desain basis data konseptual, dan desain basis data logika pada studi kasus Gojek yang berfokus terhadap manajemen pengguna, loyalitas pelanggan, manajemen transaksi, dan pembayaran multilayanan. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Mbak Sinta, Mas Gede Ramadharma, Mas Munzir, dan saya Kurnia Wijaya. Untuk agenda presentasi kami yaitu terkait pendahuluan, kemudian ada analisis kebutuhan basis data atau requirement analysis, kemudian ada desain basis data konseptual atau conceptual database design, dan juga desain basis data logika atau logical database design. Dan ditutup dengan kesimpulan daripada keseluruhan presentasi kelompok kami. Untuk pendahuluannya sendiri yaitu terkait Gojek atau yang lebih kita kenal sekarang sebagai GoTo Gojek Tokopedia, merupakan suatu perusahaan layanan yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2009, kemudian telah beroperasi di 50 kota Indonesia dan ekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara, yang memiliki banyak sekali layanan ya, tapi yang utamanya adalah GoRide, GoSend, GoFood, dan juga GoMart. Dengan banyaknya layanan tersebut, tentunya penting bagi Gojek untuk menghasilkan suatu sistem basis data yang optimal, karena berhubungan dengan pengalaman pengguna yang lebih baik, serta efisiensi bisnis untuk mengelola pengelolaan data yang efektif. Selain itu juga, si Gojek dapat mendapatkan banyak sekali benefit terkait skalabilitas sistem, kinerja yang optimal, keamanan data, dan juga memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para penggunanya. Untuk merancang suatu sistem basis data, dibutuhkan analisis kebutuhan basis data terlebih dahulu atau requirement analysis, yang dimana kita akan mulai dengan proses yang namanya kebutuhan fungsional. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian, seperti yang ada pada judul, yaitu terkait manajemen pengguna, yang meliputi field-field nama, nomor telepon, email, alamat, dan registrasi, dan juga memiliki suatu ID unik yang digenerate ketika proses registrasi. Untuk prosesnya sendiri dapat kita lihat di bagian streamline ini, di mana terdapat ya, tiga bagian streamline proses, ada registrasi pengguna, kemudian ada login, dan juga update profile, yang dimana di setiap prosesnya akan dilakukan proses verifikasi, dan juga proses validasi inputan user sebelum pada akhirnya ada penyimpanan data ataupun pencarian data, seperti contoh pada bagian login, dan juga ada generate user ID baru ketika proses registrasi. Selanjutnya yaitu terkait manajemen transaksi, di mana setiap pengguna akan terhubung kepada transaksi yang dilakukannya, dan mereka tidak dapat melakukan tidak dapat melihat transaksi yang dilakukan oleh pengguna lainnya. Di mana untuk transaksi ini sendiri, selain pengguna melakukan transaksi, tentu saja pengguna harus melihat ya riwayat transaksi yang ia telah lakukan ketika ia telah melakukan suatu transaksi. Untuk field-field daripada transaksi ini sendiri ada transaksi ID, service ID, tanggal dan waktu transaksi, jumlah pembayaran, status pembayaran, dan juga foreign key lainnya ya. Ketika proses transaksi seperti misalkan ID usernya, kemudian ada ID pada pelayanannya, dan juga ada ID pembayaran yang berisikan jenis pembayaran yang dilakukan oleh si orang user tersebut. Selanjutnya ada manajemen pelayanan atau service. Karena Gojek memiliki banyak kali pelayanan, maka dibutuhkan suatu sistem khusus untuk menghandle hal tersebut. Yang dimana untuk pelayanan ini sendiri terhubung terhadap transaksi tadi dan juga terhubung terhadap suatu service, yaitu terkait dengan preferensi pengguna, sehingga nantinya si pengguna ini dapat diketahui lebih memilih preferensi layanan seperti apa. Selanjutnya terkait kebutuhan fungsional ada manajemen multi pembayaran atau payment, yang dimana sistem tentunya akan menyimpan ya jenis pembayaran yang dilakukan oleh user, apakah menggunakan GoPay, kartu kredit, kartu debit, dan juga lain-lainnya. Dan juga terdapat status pembayaran daripada proses transaksi yang dilakukannya tadi, yang dimana ini akan terhubung pada transaction yang dilakukan oleh user. Kemudian selanjutnya ada preferensi pengguna, yang dimana service ini akan digunakan nantinya untuk menentukan ya si pengguna ini melakukan layanan seperti apa yang paling banyak, kemudian lokasinya seperti apa yang difavoritkan, ataupun metode pembayaran yang digunakan. Sehingga kedepannya apabila ada promosi, kita akan mempersonalisasikannya kepada user tersebut sesuai dengan data-data yang relevan. Yang terakhir, terkait kebutuhan fungsional, yaitu terkait dengan manajemen skema loyalitas atau loyalty, yang dimana sistem harus mampu mencatat poin loyalitas, atau di sini kita sebut sebagai GoPay Coins, yang berisikan data-data terkait dengan tanggal dapatkan poin tersebut, tanggal poin digunakan, jumlah saldo poinnya seperti apa. Dan karena ini merupakan skema loyalitas, pengguna harus melihat juga riwayat penerimaan poin, kemudian riwayat pengurangan koin, dan si koin ini tersebut dapat digunakan juga ketika user ingin melakukan transaksi untuk pengurangan harga ya, atau potongan pembayaran disebutnya di sini. Nah, untuk diagramnya sendiri dapat kita lihat di sini bahwasannya pengguna Gojek nantinya memilih suatu layanan, kemudian ada pengecekan atau validasi terhadap transaksi, kemudian ada generate ID transaksi dan perhitungan biaya total transaksinya, dan transaksinya awalnya akan disimpan terlebih dahulu untuk data-data lainnya itu masih nol seperti metode pembayaran. Dan di sini ketika sukses dilakukan proses transaksi, maka akan ada proses generate pembayaran. User akan diminta untuk memilih jenis pembayarannya. Ketika pembayarannya sudah dilakukan oleh user, maka user akan memvalidasi. Apabila tidak sukses dilakukan, status transaksi akan diubah jadi belum bayar, dan user dapat mengulangi proses pembayaran itu tadi. Dan jika sudah berhasil, maka si user akan disimpan datanya terkait pembayaran, kemudian transaksinya yang sukses dibayar seperti apa, dan juga akan dilakukan proses perhitungan ya, atau penambahan poin loyalitas dan penyimpanan data preferensi layanan user ke basis data. Sehingga nantinya sistem akan mengirimkan notifikasi transaksi sukses jika sudah selesai dilakukan proses penyimpanan tadi, dan si user akan dapatkan notifikasi transaksi yang dilakukannya telah berhasil. Selanjutnya yaitu terkait dengan kebutuhan basis data untuk non-functional requirement atau requirement yang tidak berhubungan dengan bisnis ya, sifatnya lebih kepada ke arah teknis. Yang di sini kita bagi menjadi 6, yaitu terkait kinerja atau performance, yang pada intinya adalah aplikasi Gojek ini harus memiliki suatu sistem yang dapat menangani transaksi yang besar karena penggunanya sangat-sangatlah banyak ya, dengan servis yang banyak juga, dengan respon query subdetik dan juga transaksi real time yang berlatensi rendah. Kemudian yang selanjutnya terkait keamanan atau security, tentu saja karena banyak data-data pribadi user, sebagai contohnya adalah email, kemudian nomor telepon, dan juga data transaksi, dan juga data kartu kredit, maka si user ini
si Gojek ini harus memiliki keamanan yang baik. Salah satu yang dapat dilakukan adalah enkripsi data transaksi dan juga pembayaran. Kemudian ada scalability atau skalabilitas yang dimana Gojek juga harus mampu secara engineering ya mengantisipasi pertumbuhan data yang sangat banyak dan juga mengantisipasi resource yang sangat besar atau kita sebut sebagai di sini skalabilitas secara horizontal ataupun secara vertikal baik secara CPU, GPU, memori maupun secara performansi dalam proses mereka untuk optimalisasi sistem mereka itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu terkait ketersediaan atau availability karena sistem Gojek adalah selalu ada 24 jam, maka Gojek wajib ya high availability dengan downtime yang sangat minimum. Kemudian arsitekturnya sendiri harus bersifat redundan dan memiliki sistem untuk failover otomatis. Yang selanjutnya adalah terkait pemulihan bencana atau disaster recovery, yang mana ketika misalkan ada kebakaran server pusat pada database Gojek, maka sudah harus ada mekanisme bagaimana pemulihan data user tersebut dan salah satu contoh untuk persiapannya yaitu dengan cara membackup data secara cepat dan berkala. Yang terakhir adalah terkait konsistensi data atau data integrity. Hal ini tentu saja akan sangat-sangat penting ya, karena terdapat data-data yang tentunya tidak boleh salah. Seperti contohnya pemberian poin loyalty kepada user, sifatnya harus tetap konsisten data tersebut. Dan utamanya yaitu mendukung konsep database yang paling utama yaitu ACID ya, atau atomicity, consistency, isolation, dan durability. Sehingga database itu bersifat konsisten dan juga Gojek sendiri memiliki proses transaksi yang aman, terintegrasi, dan mudah untuk digunakan oleh pengguna. Ya, sekian presentasi dari saya. Kita lanjutkan ke Mas Munzir untuk pembahasan selanjutnya. Oke, oke. Terima kasih Mas Surya. Selanjutnya, saya izin Pak Prof. Harus menjadi saya ingin menyampaikan ini desain data konseptual yang bagian pertama yaitu ketika data publik. Dimana desain data konseptual adalah langkah awal dalam perancangan dan data yang fokus pada memodelkan kebutuhan bisnis dan selalu dalam bentuk abstrak tanpa mempertimbangkan implementasi teknis. Selanjutnya, adapun uh, uh, entitas yang dibagi menjadi 6 entitas atribut yang pertama itu user dengan entitas ini user tersebut untuk mendapatkan layanan dari Gojek. Entitas di sini ada PR diagram atribut untuk user, dimana ada user ID yang berubah merupakan identitas yang boleh sama keluar ada name adalah email ada nama phone number dari pemeriksaan pengguna register date tanggal pernyataan yang address adalah syarat pengguna yang perlu digital tersebut kemudian bisa memiliki lebih dari apa kurang ini jadi gratis dan gratis ini ada tidak cukup dimana jika hal ini jadi itu satu segi primary key tidak bersama satu waktu dan dua service ini adalah nama layanan seperti buku, dolar, lokal, workshop, jamaah dan lain sebagainya. Saya ada description yang ini atribut yang proses pada itu lebih mengalami service ini. Selanjutnya ketiga ini ada workshop atau ID tentang primary key. User ID di sini merupakan primary key dari user, namun foreign key di dan bisa ID pemilik itu merupakan foreign key di sini merupakan primary key di identitas satu. Akhirnya ada beberapa mau itu adalah jumlah pembayaran transaksi, status pembayaran seperti kredit atau kredit dan tarif adalah tanggal transaksi. Selanjutnya ada payment, mana payment di sini memiliki arti yaitu metode pembayaran, itu identitas yang itu metode pembayaran dilakukan oleh pengguna. Kemudian payment di sini ada payment untuk prime duty, transaksi teknologi, currency, amount paid, metode pembayaran, payment status di status pembayaran dan metode pembayaran. Untuk pembayaran di sini merupakan karena belum itu karena payment di BD ini merupakan polisi kertas dengan kelas yang mana hanya kemudian bisa satu super kelas ya yang jadi anggota ini ada itu dengan ini ada oh harus sebenarnya kalau bisa jadi apa sih jadi part dengan dia polisi kertas dan botol selanjutnya ada loyalty loyalty adalah entitas yang loyalty dari BD pada pembeli terus di BD itu karena bagian dari ada user ID currency di sini saat itu dan kita simpan di kreditnya tanggal di kreditnya saya dari BP punya dan update itu update BP kembali itu adalah peningkatan atau pengurangan dari BP. Lalu ada bisa peningkatan untuk meningkatkan entitas yang terkait dengan di mana atribut kualifikasi sini akan itu primary key, user ID, referensi, dan ini referensi dan ada referensi itu adalah ini referensi langsung ada tayangannya di bukan kalau jadi. Artinya berdasarkan data yang sudah dibuat dan saya gunakan sebelumnya,
kita menggunakan tabel dasar mampu berbagai keputusan itu juga adalah itu keterangan dan domain sama korelasinya tersebut seperti payment jual GoPay debit card ini akan mengenai kelas dari kita payment royalty dan bisa payment kata ada satu mungkin sekian dari saya dan mendengarkan saya hasil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meneruskan menjelaskan terkait desain basis data konseptual. Pada kasus Gojek, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan terkait relasi antar entitas yang merupakan hubungan yang terjadi antara dua atau lebih entitas dalam suatu sistem basis data. Entitas sendiri merupakan objek data atau abstrak yang memiliki data yang perlu disimpan, seperti pengguna, transaksi, ataupun layanan dalam konteks sistem aplikasi. Relasi ini menggambarkan bagaimana entitas-entitas yang ada saling berinteraksi satu sama lain dalam sebuah sistem. Contohnya pada transaksi Gojek ini mengacu bagaimana berbagai komponen atau entitas yang ada di dalam sistem saling berhubungan satu sama lain. Saya akan menjelaskan terkait model AER dalam transaksi Gojek, di mana satu pengguna bisa melakukan minimal satu hingga banyak transaksi dalam aplikasi Gojek, sehingga entitas antara pengguna mempunyai hubungan satu many dengan transaksi. Selanjutnya adalah setiap transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pengguna, sehingga entitas transaksi mempunyai hubungan satu-satu dengan user. Nah, selanjutnya adalah setiap transaksi hanya melibatkan satu layanan yang disediakan oleh Gojek, sehingga entitas transaksi mempunyai hubungan satu-satu dengan service. Kemudian, satu layanan dapat digunakan dalam bayar transaksi. Misalkan pengguna ingin memesan makanan sembari melakukan transaksi di Gojeknya ataupun transportasinya, itu bisa dilakukan. Ini menciptakan transaksi yang melibatkan antara layanan. Dengan demikian, entitas layanan atau service dengan entitas transaksi mempunyai hubungan satu many. Selanjutnya adalah satu layanan menghasilkan banyak preferensi pengguna yang berbeda, sehingga entitas pelayanan atau service mempunyai hubungan satu many dengan pengguna user preference ataupun sebaliknya. Nah, kemudian setiap transaksi hanya bisa dilakukan atau menggunakan satu model pembayaran, sehingga entitas transaksi mempunyai hubungan satu-satu dengan preferensi pembayaran atau payment, dan begitu pula sebaliknya. Nah, pembayaran di dalam Gojek ini bisa dilakukan beberapa metode pembayaran atau subclass, seperti GoPay, kemudian ada credit card, kemudian ada debit card, kemudian ada link aja, kemudian ada Java Pocket, dan yang terakhir adalah dengan cash. Khusus pembayaran GoPay dapat dilakukan dengan dua metode, yang mana dengan metode GoPay itu sendiri maupun dengan GoPay Point yang dihasilkan dari loyalty. Setiap pembayaran dilakukan dengan GoPay, pengguna bisa saja memperoleh sejumlah GoPay Point dengan syarat merupakan layanan tertentu yang ditawarkan oleh Gojek. Dengan demikian, kardinalitas antara GoPay dengan loyalitas atau GoPay Point dan service dengan loyalty adalah 0 dan many. Sebaliknya, poin loyalty hanya dapat diperoleh melalui GoPay dengan layanan tertentu. Dengan kata lain, poin loyalty tidak akan diberikan jika metode pembayaran selain GoPay digunakan dan dengan layanan tertentu yang ditawarkan oleh Gojek. Jadi antara entitas loyalty ke GoPay dan layanan atau service kardinalitasnya adalah satu-satu. Kemudian seorang pengguna bisa saja tidak dapat memiliki loyalitas poin. Namun jika pengguna mendapatkan loyalty point, mereka bisa mengumpulkan banyak poin. Dengan demikian, entitas pengguna user mempunyai hubungan no many dengan loyalty. Yang terakhir adalah setiap loyalty point hanya bisa dimiliki oleh satu pengguna. Tidak mungkin ada satu set GoPay point atau koin yang dimiliki oleh lebih dari satu pengguna. Dengan demikian, entitas antara loyalty mempunyai hubungan satu-satu dengan user. Selanjutnya adalah dalam kasus Gojek ini, relationship yang kardinalitasnya yang tadi sudah kami jelaskan di awal, yakni ada beberapa. Yang pertama adalah can do. Can do ini berjenis binary, di mana melibatkan dua entitas, yakni user dan transaction. Satu user dapat melakukan banyak transaksi, maka hubungannya adalah one many. Kemudian setiap transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu user, one. Kemudian using. Ini berjenis binary juga, yang melibatkan dua entitas, yakni transaction dan payment. Dengan kardinalitas setiap transaction hanya bisa menggunakan satu payment. Kemudian setiap payment terkait dengan satu transaksi. Yang ketiga adalah involve. Ini berjenis binary juga, antara entitasnya yakni transaction dan service, di mana kardinalitasnya adalah setiap transaksi hanya melibatkan satu service, dan setiap service hanya terdapat atau terlibat dalam banyak transaksi. Selanjutnya adalah generate. Generate ini berjenis binary juga, yakni antara service dan user preference, di mana kardinalitasnya pertama adalah satu service dapat menghasilkan banyak user preference, one and many. Dan selanjutnya adalah setiap user preference dapat dihasilkan dari banyak service, one and many. Yang selanjutnya adalah earn. Ini berjenis ternary karena melibatkan tiga jenis entitas, yakni antara GoPay, loyalty, dan service, di mana kardinalitasnya yang pertama adalah setiap transaksi dengan GoPay dapat menghasilkan banyak loyalty point jika memenuhi syarat dari service tertentu, yakni null and many. Selanjutnya, setiap loyalty hanya dapat diperoleh melalui GoPay untuk service tertentu. Untuk relationship yang terakhir adalah has, di mana relationship ini berjenis binary
melibatkan dua entitas, yakni user dan loyalty. Dengan kardinalitas, seorang user dapat memiliki banyak loyalty point, dan setiap loyalty point hanya bisa dimiliki oleh satu user. Demikian penjelasan terkait relasi antar entitas. Selanjutnya yaitu desain basis data logika atau logical database design. Nah, di sini kita identifikasi dulu atribut-atribut utamanya, yang mana itu ada user preference, service, transaction, payment, dan loyalty. Pertama kita lihat dulu atribut di user. Nah, kalau dilihat dari IR diagram sebelumnya, atribut user itu ada 6, yaitu user ID hingga address. Nah, namun karena address merupakan multi-value atribut, maka kita kesampingkan terlebih dahulu karena untuk multi-value punya treatment khusus, sehingga untuk user di sini kita catat untuk logical database-nya itu ada user ID sampai registration date saja, sehingga berjumlah 5 atribut. Nah, untuk user ID berperan sebagai primary key, dan yang lain berperan sebagai non-key. Nah, lalu ada user preference. Nah, user preference ini ada ada 4 atribut, yang mana preference ID berperan sebagai primary key, sedangkan service ID dan user ID berperan sebagai foreign key. Nah, untuk service ID sendiri itu berhubungan dengan entitas service, sedangkan user berhubungan dengan entitas use. User ID berhubungan dengan entitas user. Nah, selanjutnya ada service. Nah, di sini ada service ID tadi yang berhubungan dengan user preference, yang mana service ID di sini sebagai primary key, lalu ada service name dan description berperan sebagai non-key. Nah, selanjutnya ada transaction. Di sini ada transaction ID berperan sebagai primary key. User ID berhubungan dengan entitas user sebagai foreign key di sini. Service ID juga berhubungan dengan entitas service sehingga di sini berperan sebagai foreign key. Lalu ada amount, status hingga transaction ID. Lalu selanjutnya ada payment. Payment ID di sini sebagai primary key. Lalu transaction ID ini sebagai foreign key karena berhubungan dengan transaction. Nah, di sini payment status, amount, path hingga method itu non key. Nah, lalu selanjutnya loyalty. Ini loyalty ID-nya berperan sebagai primary key, user ID foreign key karena berhubungan dengan entitas user, sedangkan payment ID juga foreign key karena berhubungan dengan entitas payment. Nah, lalu tadi kan langkah keduanya karena tadi ada multi value attribute, maka di sini tercipta lagi nama entitas baru yaitu user addresses. Yang mana jika keduanya digabung entitas atribut ini yaitu user ID dan address, maka akan berperan sebagai primary key. Lalu yang ketiga karena payment tadi di R diagram merupakan disjoint dan total, maka di sini dibagi menjadi beberapa subclasses. Itu ada cash, credit card, debit card, link aja, Jago Pocket, dan GoPay. Nah, di sini kita menerapkan langkah sesuai guidebook itu dari 8A, yang mana masing-masing itu mempunyai foreign key-nya sendiri, yaitu ada FK, foreign key payment ID untuk cash, ini juga FK foreign key-nya, ini FK juga, ini FK, dan ini FK. Nah, tadi di loyalty sendiri kan ada payment ID. Nah, karena loyalty hanya khusus untuk GoPay, nah makanya di sini panahnya adalah FK ini akan mengacu pada ini. Payment ID di sini, ini ada panahnya sendiri di sini. Nah, seperti itu penjelasan terkait desain basis data logika yang telah dirancang. Selanjutnya itu berkaitan dengan kamus datanya pada masing-masing entitas. Sini ada yang pertama user. Tadi kalau kunci tadi sudah dijelaskan, sini akan fokus ke tipe data dan panjang datanya aja. Untuk user ID sampai phone number itu varchar, namun panjang datanya itu berbeda. User ID ada 50, name itu kalau di Gojek maksimal ada 30 karakter, email umumnya 255 karakter, phone number itu ada 15 karakter. Sedangkan untuk registration date ini formatnya itu day, month, year. Lalu selanjutnya ada entitas user addresses, yang mana jika kedua entitas digabung akan berperan sebagai primary key, yang mana tipe datanya itu ada varchar dua-duanya, dan panjang data untuk user ID 50, sedangkan address ada 255. Lalu selanjutnya ada user preference, ini karena banyak yang ID, ada 3, ini tipe data ketiganya itu varchar dengan panjang data semuanya 50, sedangkan untuk preference level karena dia merupakan enum, yang mana merupakan pilihan itu ada low, medium, sama high. Lalu ada transaction, yang mana untuk transaction ID sampai service ID itu varchar semuanya dan panjang data 50, untuk amount itu desimal, itu 10,2, transaction date itu sama kayak registration date itu DDMM year, sedangkan statusnya itu denum ada pilihan pending, complete, failed, dan cancel. Lalu selanjutnya ada service ID, dia varchar, ini semuanya varchar ya kalau dilihat, dan panjang datanya itu service 50, service name 100, description-nya 255. Nah, untuk payment itu ada payment ID hingga method, yang mana untuk yang ID ini ada keduanya itu varchar dengan panjang data 50, untuk amount paid itu desimal 10,2, payment status dan method itu pilihan, yang mana sesuai dengan kriteria masing-masing terlampir di gambar di table ini. Lalu karena payment punya subclass-nya, di sini ada GoPay payment ID itu varchar karena berhubungan dengan balance, maka tipe datanya untuk kedua di bawah ini ada desimal dengan panjang data 10,2. Untuk credit card itu karena ada ID-nya juga varchar, ada 50 panjang datanya maksimal. Lalu ada credit card number itu varchar dengan 16. Ini sama juga debit card karena punya number juga, maka varchar juga 16. Untuk link aja, Jago Pocket, dan cash ini keduanya berhubungan juga dengan balance atau amount, yang mana tipe datanya semuanya itu desimal dengan panjang data 10,2. Lalu untuk yang terakhir ada loyalty, ini loyalty ID berhubungan dengan ID semua itu varchar, itu panjang data 50, atau ada GoPay coins earn dan update GoPay coins balance itu desimal dengan panjang data 10,2, sedangkan yang berhubungan dengan waktu ada date credited dan expiration date itu ada tipe datanya itu adalah date.
Nah, maka dari itu kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu desain basis data Gojek yang dihasilkan telah berhasil memenuhi kebutuhan pengelolaan data pengguna, transaksi, layanan, pembayaran, program loyalitas, serta preferensi pengguna. Sistem ini mampu mencatat setiap transaksi dengan detail, mendukung berbagai metode pembayaran, serta mengintegrasikan poin loyalitas GoPay Coins yang hanya diperoleh melalui transaksi tertentu. Selain itu, preferensi pengguna terhadap layanan juga dicatat untuk personalisasi lebih lanjut. Dan dengan desain ini dirancang untuk menangani pertumbuhan data secara real time dengan kinerja yang optimal, skalabilitas tinggi, dan keamanan yang kuat, sehingga mendukung operasional Gojek yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.